Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu untuk melihat hasil dari supervisi dari guru bahasa Inggris, yaitu Ibu Sri Novia Alim SPDI Bahasa Inggris. Ngajar kelas 8 ya. Mari kita lihat dari program semester dan CP dan ATP-nya. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang digunakan secara global. Banyak aspek termasuk pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, internasional, kesehatan, dan teknologi. Kemampuan bahasa Inggris diharapkan mampu memberikan murid kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga dunia dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan menguasai bahasa Inggris, maka murid diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan berbagai pihak, tidak hanya di dalam negeri tapi juga secara global. Dari interaksi tersebut, mereka diharapkan memperoleh pengetahuan, mempelajari berbagai keterampilan, dan perilaku manusia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dalam budaya dunia yang beraneka ragam. Jadi ini latar belakangnya. Pembelajaran bahasa Inggris difokuskan pada penguatan kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam 6 elemen, yakni menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan secara terintegrasi dalam berbagai jenis teks dengan berbagai jenis moda capaian pembelajaran. Keenam keterampilan bahasa Inggris ini mengacu pada Common European Framework of Reference for Language Learning Teaching Assessment dan setara level B1. Level B1 mencerminkan spesifikasi yang dapat dilihat dari kemampuan murid untuk mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan dalam berbagai konteks dengan artikulasi jelas, mengungkapkan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan secara komprehensif, mempertahankan komunikasi walaupun terkadang masih terdapat jeda. Pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMP diharapkan dapat membantu murid berhasil mencapai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai bagian dari keterampilan hidup, life skill. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah pendekatan pembelajaran mendalam yang diintegrasikan dengan pengajaran berbasis teks, genre-based pedagogi, yakni pembelajaran yang difokuskan pada teks dalam berbagai moda, lisan, tulisan, visual, audio, maupun multimodal sebagai berikut. Yang pertama sekali itu membangun pengetahuan, BKOF. Pendidik membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan murid terhadap topik yang akan ditulis atau dibicarakan. Pada tahapan ini, pendidik juga membangun konteks budaya dari teks yang diajarkan. Yang kedua, modeling teks. Pendidik memberikan model contoh teks sebagai acuan bagi murid dalam menghasilkan karya, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, joint construction, JCOT. Pendidik membimbing murid dalam bersama-sama memproduksi teks dengan pendidik sebagai scribe. 4. Independent construction, ICOT. Murid memproduksi teks lisan dan tulisan secara mandiri. Jadi ada 4 tahap dalam pembelajaran bahasa Inggris: building knowledge, modeling text, joint construction, and independent construction ya. Jadi ini sudah ditulis di dalam kurikulum. Tujuan mata pelajaran bahasa Inggris mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks, lisan, tulisan, visual, audiovisual, dan multimodal. Mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Karakteristiknya, pembelajaran berfokus pada teks. Jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris beragam, disajikan bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga teks lisan, monolog atau dialog, teks visual, teks audio, dan teks multimodal, teks yang mengandung aspek verbal, visual, dan audio, baik otentik maupun teks yang dibuat untuk tujuan pembelajaran, baik tunggal maupun teks ganda, yang diproduksi dalam kertas maupun digital. Hal ini diupayakan untuk memfasilitasi murid untuk terampil menggunakan teknologi sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menavigasi informasi digital. Pendidik dapat menentukan jenis teks yang ingin diajarkan sesuai dengan kondisi kelas. Pembelajaran yang dapat dimulai dari jenis teks yang memuat topik yang sudah dikenal oleh murid untuk membantu mereka memahami isi teks
yang dibacanya dan kemudian mampu menghasilkan teks jenis tersebut dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau multimodal. Selanjutnya, pendidik dapat memperkenalkan kepada murid jenis teks yang baru diketahui oleh murid. Pendidik dapat membantu mereka membangun pemahaman terhadap jenis teks tersebut sehingga murid mampu menghasilkan karya dalam jenis teks tersebut baik lisan maupun tulisan. Pemilihan jenis teks juga dapat disesuaikan dengan kondisi yang sering dialami oleh murid, baik di dalam konteks satuan pendidikan maupun konteks di rumah, agar murid memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan teks tersebut dalam kehidupan nyata. Pengajaran bahasa Inggris berbasis teks menghendaki murid untuk memahami teks sesuai dengan tingkat kesulitannya. Murid perlu memahami jenis teks pendukung untuk mempelajari jenis teks yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pendidik perlu memperhatikan gradasi tingkat kesulitan kompleksitas jenis teks. Proses belajar berfokus pada murid, yakni upaya mengubah perilaku murid dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak suka menjadi suka dalam menggunakan bahasa Inggris pada 6 elemen dalam berbagai jenis teks. Kata konteks CP yang berbunyi sesuai konteks merujuk pada 2 konteks yang mempengaruhi teks, yakni konteks budaya, konteks situasi, 3 aspek dari teks yakni topik, siapa penulis, pembicara kepada siapa, dan moda tulis, lisan, visual, multimoda. Pembelajaran bahasa Inggris difokuskan pada kemampuan berbahasa murid sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa Inggris umum mencakup keterampilan menyimak, membaca, dan memirsa. Sementara keterampilan produktif berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran bahasa Inggris adalah menyimak, berbicara yaitu listening dan speaking. Kemampuan menangkap pesan yang disampaikan secara lisan, mengapresiasi lawan bicara. Jadi ada yang disimak, ada yang merespon gitu kan. Itu listening dan speaking. Kemampuan berinteraksi dengan lancar, spontan, teratur, dan tanpa ada hambatan untuk berkomunikasi secara lisan, relevan, dan kontekstual. Kemampuan menyimak mempengaruhi komunikasi lisan murid dalam menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan secara lisan. Kemudian membaca, memirsa, reading, dan viewing. Ya, kemampuan menangkap pesan yang disajikan dalam berbagai jenis teks, tulis, visual, atau multimodal, menggunakan merefleksi berbagai jenis teks sesuai tujuan fungsi sosialnya sehingga murid dapat berpartisipasi dalam masyarakat melalui pengetahuan dan kemampuan membaca. Kemudian menulis, mempresentasikan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan dan pengalaman, mengekspresikan kreativitas, mencipta dan dalam berbagai jenis teks dengan efektif, yakni dengan struktur teks, unsur kebahasaan yang tepat, sehingga teks itu dapat dipahami dengan mudah serta diminati oleh pembaca pemirsa. Elemen menyimak dan berbicara memampukan murid untuk berbicara atau merespon secara lisan, tulisan. Keterkaitan kemampuan menyimak dalam berbicara mendorong adanya evaluasi terhadap informasi yang diterima secara lisan untuk dapat mengkomunikasikan ide atau pesan secara tepat kepada lawan bicara. Nah, kenapa saya bacakan betul ini? Karena bahasa Inggris ini agak ruwet ya pembelajarannya. Jadi dibacakan betul tujuannya, latar belakangnya, dan harapan dari kurikulum kepada kita guru-guru bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris diwajibkan mulai dari fase B, alasannya adalah bahwa fase A murid mesti berfokus. Nah, ini sudah paham ya Bapak Ibu. Untuk fase C, fase D. Nah, kita kan fase D, menyimak, berbicara, memahami alur informasi secara keseluruhan, gagasan utama dan informasi rinci dari teks lisan topik sehari-hari atau yang sesuai dengan minat, menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan gagasan dan pengalaman berbagai jenis teks. Understand the entire flow information, mind, idea, details of text. Kemudian membaca, memahami alur informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks tertulis, teks multimodal, topik sehari-hari atau yang sesuai dengan minat dan meresponnya. Menulis, mempresentasikan, mengkomunikasikan gagasan dan pengalaman mereka dalam berbagai jenis teks secara tertulis atau teks tentang topik sehari-hari atau yang sesuai dengan minat dengan mulai menggunakan kalimat sederhana, menjemuk dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat, mengungkapkan pendapat dan mempertahankan argumen tentang suatu isu terkait topik sehari-hari atau yang sesuai dengan minat. Oke, kita lihat ATP ya. Yang memahami dan ini yang dibagi oleh guru di dalam KKG, kompetensinya apa, kontennya apa. Nah, ini bagus cara memilah dari membuat ATP-nya. Diambil dari CP, kemudian digarisbawahi yaitu memahami, menggunakan. Nah, diambil betul-betul dari capaian pembelajaran. Yes, good job ATP-nya ini, tapi belum selesai ya. Kemudian kompetensinya memahami, menggunakan, mengungkapkan. Kemudian konten yang diambil dari ini adalah
recontact dan asking and giving information. Ya, sesuai dengan tuntutan di sini, yaitu gagasan utama informasi dari tag lisan tentang topik sehari-hari atau yang sesuai dengan minat ya. Untuk menyimak dan berbicara menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan gagasan dan pengalaman berbagai jenis tag. Jadi diambil teksnya adalah asking and giving opinion. Jadi di sini hanya diberikan gambarannya dan kita yang mengambil model teksnya. Jadi sesuai ya, teks sehari-hari yaitu kemudian recontact and asking and giving opinion. Nah, kemudian disambungkan dengan kompetensinya murid mampu memahami alur informasi secara keseluruhan, gagasan utama dan informasi rinci dari teks lisan recon, ya, disambungkan dengan konten. Yes, good. I give Ibu kasih apresiasi ini dah. Bahasa Inggrisnya juga susah ini. Kemudian untuk membaca dan memahaminya, yaitu memahami alur informasi tersirat dari berbagai jenis teks tertulis multimodal dengan minat dan merespon. Dan diambil teksnya adalah recontact juga. Ya, di recontact tapi dalam judulnya dalam elemen membaca dan memirsa untuk di kelas 8. Jadi untuk kelas 8 diambil tagnya beberapa tag, hanya recontact ya dan asking and giving information sampai mereka bisa menyimak 1, 2, 3, 6 elemennya dengan konten yang sama ya. Karena memang bahasanya sama, ada bahasa elemennya sama gitu kan. Materinya. Kemudian topik sehari-hari. Jadi biar fokus. Jadi mulai dari anak menyimak, kemudian membaca, memirsa, kemudian menulis, mempresentasikan sampai mereka bisa mempresentasikan. Yes, good. Dan ini hanya satu semester tuntas. Nah, makanya ini pembelajaran mendalamnya tuntas karena hanya dengan satu topik, satu tag, 2 teks dengan elemen yang berbeda. Ya, good job. Untuk sementara good job. Nanti kalau ada pemikiran lain kita kasih lagi kritikan ya. Tapi rasanya memang pas ini ya untuk bahasa Inggris dengan elemen yang berbeda tapi teksnya sama. Oke. Sehingga anak-anak betul-betul mendalam dan bisa menghasilkan produk dan karya. Nah, kita lihat untuk RPP-nya, program semesternya. Nah, program semesternya yang ini yang diambil dari ETP tadi, murid mampu menggunakan teks. Nah, ini kenapa beda nih? Murid mampu menggunakan ungkapan minta dan beri informasi tentang faktual personal event yes, no question, we have question dengan benar. Mana asking and giving-nya? Halo? Tadi udah bagus itu ATP-nya. Diambil dari ATP, masukkan ke program semester. Nah, kenapa beda ini ATP dengan program semester bahasanya? Nah, coba kita cek lagi ya. Nah, yang tadi. Nah, ini dia. Ini beda ini. Jadi yang benarnya yang dari ATP ini. Nah, ini kan yang dari ATP. Nah, ini jadikan ke, nah ini aja. TP ini dimasukkan ke program semester. Murid mampu memahami alur informasi secara keseluruhan, gagasan utama dan informasi rinci dari teks lisan dan recount teks. Nah, kan ini untuk 1 semester ini kan. Oh, nah ini untuk 1 tahun. Gimana ini? Ya untuk semester genap. Jadi kalau udah ada ATP, hanya menjadikannya ya.
Nah, ambil aja TP nih. TP ini dimasukkan ke program semester, ya. Jadi TP yang dibikin itu dimasukkan, yang dari ini ATP ini dimasukkan ke program semester. Tinggal menambah apanya, bulannya, arsirnya. Nah, coba. Nah. Jadi sama bahasa ATP dengan bahasa apa sama. Hanya menambahkan grafiknya, bulannya bulan apa. Nah, ini kan beda lagi nih. Nah, jadi harus sama bahasa. Ada sih persamaannya, cuma yang di atas ini, yang dirinci lagi itu bagaimana. Murid mampu menggunakan ungkapan meminta dan memberi informasi tentang faktual personal events. Nah, kenapa itu ini masuk? Karena tadi di ATP nggak masuk. Nah, ini kenapa masuk nih? Ya, di ATP nggak ada ini. Nah, coba kita cek di ATP ya. Murid mampu mengidentifikasi. Nah, murid mampu menulis. Nah, jadi di program semester tuh harus sama dengan. Nah, ini yang benarnya. Nah, yang benarnya yang dibikin di ATP. Nah, ini yang benarnya ini. Karena ini muaranya dari CP. Nah, ini aja yang dijadikan ke program semester. Murid mampu memahami alur informasi secara keseluruhan, gagasan utama dan informasi rinci dari teks lisan recount teks tentang lingkungan. Murid mampu menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan gagasan dan pengalaman dalam teks recount. Nah, kemudian murid mampu memahami. Nah, ini aja yang masuk ke dalam program semester. Jadi tidak bergeser antara ATP dengan program semester, karena ini asalnya dari CP. Karena sudah ada alurnya. Karena sudah ada dari hulu ke hilirnya jelas. Ya Bu Sri, dan itu mungkin untuk jadi untuk besok diperbaiki program semesternya yang diambil dari ATP. ATP-nya udah bagus ya. Karena kenapa ada bagus? Karena berasal dari induknya adalah CP. Nah, yang mengambil kontennya kan sudah jelas, itu kontennya diambilnya 2, yaitu text recount dan asking and giving information. Cuma elemennya yang berbeda. Nah, elemen itu yang kita bagi. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, jadi anak tuntas sampai bulan Desember, sampai bulan Juni anak bisa sampai ke writing dan presentasi. Nah, mungkin itu ya. Nah, jadi jangan diubah-ubah lagi dari program semester dari ATP-nya, karena ATP-nya udah benar. Oke. Nah, walaupun begitu kita coba lihat lagi ke RPP. Ini untuk semua ini ya. Jadi kalau Ibu memperbaiki ini, kalau semuanya mendengar, jadi ilmunya bertambah ya. Jangan karena Bu Sri aja yang kita kita evaluasi, Bu Sri aja yang mendengar. Jadi semakin banyak yang kita evaluasi, semakin banyak bertambah referensi dan ilmu kita. Gitu ya Bapak Ibu. Terus untuk RPP lagi ya. Murid mampu menggunakan ungkapan asking and giving opinion dengan benar. Nah, jadi karena udah bulan berapa ini supervisinya, dibuat tanggalnya ya. Padangnya itu dibuat tanggalnya. Jadi tanggal bikin RPP ini tanggal berapa. Jadi ditayangkan tanggal berapa. Jadi jelas. Jadi kita bisa menyambung dengan program semester. Jadi tolong setiap guru membuat tanggal membuat RPP itu bulannya berapa, tanggal berapa. Jadi jelas kita mengkaitkannya dengan program semester. Nah, kalau dilihat dari bulan ini, bulan 5 program semesternya
program semesternya juga kurang pas ya. Nah, kan bulan berapa supervisinya? Bulan Mei. Nah, kalau bulan Mei itu, nah kenapa teks naratif? Karena di dalam ATP-nya nggak ada teks naratif yang dibikin. Nah, ini nggak nyambung lagi kan? Nah, ini jadi program semester ini nyambung teks narat. Kalau supervisinya bulan April, tadi asking and giving. Nah, asking and giving juga nggak ada di sini. Halo Bu Sri, jadi ini program semester untuk apa gitu. Jadi program semester ini sudah final dari CP, ATP, ATPK, program semester. Jadi program semester ini finalnya, ya muara ketiganya. Jadi harus serangkai dia. Nah ini kalau dilihat kemudian kita lihat dari program semester ke RPP juga nggak nyambung karena asking and giving di sana. Kalau asking and giving ini di bulan. Nah, enggak ada juga asking and giving di sini. Ya, Bu Sri, halo. Tapi kalau kita lihat dari ATP-nya tadi, kalau lihat di ATP-nya tadi, asking and giving, murid mampu alur informasi secara khusus gagasan utama. Murid mampu menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan gagasan pengalaman take recount. Oh iya. Nah juga ada masuk asking and giving dan nak nyambung juga, tapi jadi TP-nya juga tujuan pembelajaran juga kurang lengkap ini karena hanya take recount aja yang ditulis di sini. Jadi harusnya nih murid mampu mengungkapkan asking and giving opinion dengan tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah harusnya ini yang asking and giving opinion ini di atas ya. Karena kita lihat TP yang di elemennya adalah itu untuk listening and speaking. Jadi listening and speaking ini harusnya memang asking and giving duluan, bukan paling bawah. Nah, jadi nggak panjang kerja kita ini merumuskan. Oke, besok kita perbaiki ya Bapak Ibu. Karena ATP-nya juga belum benar, tapi memecahnya tadi udah bagus. 2 teks, tapi untuk menjadikan ke program semester juga belum terkait, belum nyambung ya, banyak yang belum nyambung. Oke, tapi untuk RPP kita terima aja dulu yang diambil, tapi nggak berdasarkan bulan itu karena sekarang udah bulan Mei, masa asking and giving ini bulan Januari ini, karena untuk kompetensi listening and speaking. Dilihat lagi CP-nya ya. Nah itu makanya perlu jadi selama ini kan tidak ada yang menelusuri ya, yang melihat. Jadi kita harus lurus dari hulu ke hilir ya Bu Sri. Oke, kita masuk ke RPP lagi. Bentar ya. Nah, ini untuk program Januari ini ya. Murid mampu menggunakan ungkapan asking and giving. Harusnya ini bulan Mei ini udah akhir tahun, udah akhir semester itu sudah masuk murid mampu menulis ya, take recount. Nah, udah masuk elemen menulis. Nah, udah bulan Mei. Jadi kalau ini asking and giving kan transaksional. Jadi itu listening and speaking. Harusnya ini di bulan Januari. Nah, kenapa ini yang diambil? Jadi ini kalau dibikin di instrumen ini nilainya banyak tidak sesuai nih antara TP. Nanti ada penilaian ya, tolong asesor, supervisor untuk menilai yang sesuai. Kalau tidak sesuai jangan dikasih sesuai. Nah, mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Kalau yang sesuai kasih sesuai. Tapi saya sudah mengevaluasi, jangan sampai salah menilai ya. Bapak Ibu asesor, siapa yang jadi asesornya. Jadi jangan asal menilai, tolong ditelusuri lagi ya. Karena sudah saya evaluasi ini, tolong Bapak Ibu nanti kalau salah perbaiki kesesuaiannya. Tapi kalau betul ya biarkan saja. Kita masuk ke TP. Nah, anggap aja ini benar ya. Anggap aja ini benar. Kita menilai RPP lagi ya. Kalau tadi kita menilai kesesuaian CP dengan TP, dengan ATP, ATP dengan program semester dengan RPP. Nah, kan ada penilaiannya. Dan sekarang kita menilai khusus untuk RPP lagi. Nah, RPP, ATP dan IKTP sesuai enggak? Ya.
Nah, TP-nya mampu menggunakan berarti C3. Dikasih kode. Mengidentifikasi berarti C1. Ini masih C1. Ini C3. Nah, harusnya ini C2. Jadi ada jenjang kompetensi juga, jenjang dialog juga, jenjang materi juga. Nah, murid mampu mengidentifikasi ungkapan, murid mampu mengidentifikasi, berarti jenjang kompetensinya sama, cuma kontennya yang beda. Bisa sih bisa, cuma bagusnya kita jenjangkan C1, C2, C3, karena KKO-nya sama, ini sama mengidentifikasi, cuma yang berbedanya ini asking opinion, yang ini mengidentifikasi isi dialog. Kalau ini mengidentifikasi ungkapannya, asking and giving, ungkapannya yang mana. Kalau ini mengidentifikasi yang kedua, isi dialognya apa gitu kan. Bisa juga ya, bisa karena ada yang berbedanya kontennya, cuma KKO-nya sama. Bisa cuma bagusnya dibedakan juga kompetensinya, cuma perbedaan kontennya yang berbeda masuk juga. Nah, cuma agak kurangnya di kompetensinya. Terus untuk evaluasinya, nah ini belum juga duduk nih Bu Sri, tolong belajar dengan teman. Kalau mengidentifikasi dialog berarti perintahnya identifikasilah dialog asking and giving. Identifikasilah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya apa? Identify this dialogue, ya. Asking and giving opinions below. Itu tentu seperti itu ya. Kata perintahnya itu identify ya this contents dialog below. Kemudian murid mampu menggunakan ya use ya. Kalau gunakan apa bahasa Inggrisnya? Please you make ya, asking and giving expression. Jadi sederhana aja. Jadi silakan diperbaiki nih, evaluasinya belum sesuai dengan indikator. Jadi ini harus sesuai ke sini. Jadi kata kerja ini jadikan kata perintah. Identify, kemudian use ya. Use this expression below. Ya. Salah atau betul ungkapan Ibu ya, silakan diperbaiki. Oke, berarti antara IKTP dengan evaluasi belum sesuai. Antara TP dengan IKTP boleh dikatakan sesuai. Oke. Ini kalau kita kasih ini nilainya 95 karena kompetensinya sama ya, tapi kontennya betul. Nah, kalau ini memang betul salah ini. Ya, betul-betul belum sesuai. Nah, untuk apanya? Nah, untuk ini kita ganti dengan model pembelajaran, kemudian di planning KBC. Ya, nah, ini masih yang lama ini ya. Ini perbaiki lagi. Kemudian memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, coba kita lihat. Sebetulnya Ibu mengasih yang sederhana, jadi nggak perlu pula dibuat memahami, aplikasi, merefleksi. Karena tujuannya sama ya. Jadi buat saja di sini mengamati video. Nah, memutar contoh dialog. Nah, kan panjang ceritanya kalau bilang pula memutar contoh dialog. Jadi artinya siswa mendengarkan atau siswa mengamati dialog asking and giving opinion. Nah, di sini mengamati aja di sini. Jadi dikasih yang sederhana ya, sebetulnya tujuannya sama. Mengamati video. Ya, video apa? Nah, videonya video dialog. Udah selesai. Jadi ke sini perginya. Jadi tidak perlu kita tulis panjang-panjang. Mengamati video asking and giving opinion. Boleh juga ditulis. Tapi mengamati video juga boleh. Mengamati videonya mana? Nah, videonya di sini. Nah, ini dari video nanti kita tahu apa videonya. Kemudian nih mendengarkan dialog. Tidak perlu kalau udah diamati ya pasti didengarnya kan. Nah, jadi setelah yang kedua itu menanya. Jadi jangan RPP yang panjang-panjang itu yang dibawa ke sini. Karena udah dikasih simple. Mengamati, menanya. Yang ketiga membaca referensi. Orang tuh narasi aja panjang-panjang, tujuannya sama, membaca referensi. Ya. Yang keempat mengerjakan tugas kelompok LKPD, mengerjakan LKPD. Yang kelima mempresentasikan 5M.
mempresentasikan. Yang keenam tambah refleksi. Nah, ini yang baru dari deep learning. Sebetulnya 5M tambah refleksi. Oke. Mengamati, menanya, membaca, mengerjakan tugas kelompok LKPD. Yang kelima mempresentasikan, yang keenam merefleksi. Ini tidak perlu buat yang seperti ini lagi ya. Itu di RPP yang banyak-banyak itu seperti itu. Jadi tujuan saya adalah, tujuan ibu adalah biar guru itu nggak berat bikin RPP. Nah, yang penting itu nanti sumber belajarnya, mengamati mana videonya yang dia amati. Nih YouTube. Nah kalau dapat YouTube-nya ini memang bisa dibuka, langsung diklik bisa dibuka. Nah kemudian menanya pertanyaannya boleh dibikin, boleh tidak. Tapi kalau dibikin tentu bagus. Nah, buat slide baru. Apa yang ditanya? Pertanyaan pemantik. Yang ketiga membaca, mana bukunya? Bukunya apa? Nah, tulis bukunya, buku bacaannya apa? Yang dibaca tentang asking and giving itu apa bukunya? Contoh modeling teksnya mana? Ya. Jadi membaca itu bisa memberikan modeling teks ya. BKOF. Nah, kalau BKOF mengamati video, setelah mengamati video, nah tentu ada nanti brainstorming dengan untuk membangun pengetahuan. Ya, membangun pengetahuan dengan ungkapan-ungkapan yang diberikan. Ya, bisa dengan games ya. Di brainstormnya BKOF-nya bisa di brainstorm setelah mengamati. Ya. Dia akan Ibu kasih contoh yang dari bahasa Inggris yang Ibu bikin, tapi masih KD yang model dulu. Tapi alurnya sama. Oke Bu Sri, ini seputar RPP yang belum yang harus diperbaiki ya. Nah, kita lanjut ke mungkin sampai di situ saja dulu, terlalu panjang video kita ini. Nanti kita sambung ya Bu Sri untuk bahan ajar. Karena terlalu panjang nanti bosan menontonnya, karena tadi kita udah menguraikan CP, TP dengan panjang, karena memang bahasa Inggris agak harus kita pahami CP dan ATP itu. Makanya Ibu bacakan ya. Kemudian untuk membaginya itu tadi sudah hampir bagus itu ATP-nya. Cara membaginya cuma menjadikan ke program semesternya belum sesuai dengan ATP. Nah, kemudian dari RPP ke IKTP udah benar. Kemudian dari IKTP ke evaluasi belum ya. Kemudian juga langkah-langkah kegiatan disimpelkan saja dengan yang sederhana, mengamati, menanya, membaca. Dan nanti pengembangan bahasa Inggris juga kita tambahkan di slide nanti. Untuk RPP cukup yang sederhana saja. Nah, pengembangan di slide contohnya nanti ada pertanyaan pemantik, ada brainstorming. Nah, itu di slide bahan ajar. Kemudian membaca buku, membaca quizzes. Nah, itu di slide, tambahan di slide. Tapi yang intinya yang hanya di RPP itu saja. Mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.